Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya sehat semua ya, amin. Perkenalkan, saya adalah Pak Taufik. Di SMK 1 ini mengajar produktif multimedia. Lebih khususnya materi ataupun pelajaran yang saya ampu adalah teknik pengolahan audio video. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai komposisi. Ya, komposisi dalam kita mengambil sebuah foto ataupun video. Tetapi dalam hal ini ataupun dalam kesempatan ini kita akan fokus pada bagaimana sih kita mengambil video yang sesuai dengan komposisi. Ya, kenapa sih harus ada komposisi? Kemudian bagaimana tekniknya nanti akan kita pelajari. Nah, sebelum kita memahami teknik dari komposisi video, perlu kita ketahui dulu tentang komposisi. Apa itu komposisi? Kalau dalam bahasa gampangnya ataupun mudahnya, komposisi itu adalah apa saja yang terdapat dalam suatu, misalkan kita beli makanan, ya, makanan instan ataupun makanan kaleng. Komposisinya apa saja? Artinya apa saja yang terdapat dalam makanan itu, atau kandungan apa saja yang terdapat. Misalkan kita beli taruhlah sarden, ya, sarden dalam kemasan kaleng itu. Komposisinya apa? Misalkan ikan sarden berapa, kemudian ada saus berapa dan seterusnya. Nah, contoh lain adalah ketika kita mau makan. Ya, mau makan itu dalam satu piring itu isinya mau apa saja itu terserah kita. Ya, misalkan kita mau makan dengan lauk tempe dan telur, misalkan seperti itu. Kemudian ada sayurnya. Nah, kita bagi dalam satu piring itu menjadi 4 bagian. Bagian pertama bagian pertama isinya adalah nasi, bagian kedua isinya adalah sayuran, bagian ketiga isinya tempe, bagian keempat adalah telur. Ya, misalkan atasnya telur, sebelahnya tempe, bawahnya nasi, sebelahnya sayur. Atau kita acak, nasinya kita taruh di tengah, kemudian tempe, sayur dan telurnya itu diletakkan di sekitar nasi, itu boleh saja. Itu terserah kita. Ya, cuma dalam dunia kesehatan, kalau dalam hal makan itu kan ada 4 sehat 5 sempurna, ya. Kemudian bagi yang pengen sehat, misalkan komposisi nasinya itu adalah 1/4 dari satu porsinya. Kemudian sayurnya mau berapa persennya, kemudian lauknya berapa persennya, itu terserah. Ya, artinya komposisi ini akan menentukan baik tidaknya untuk dikonsumsi kalau dalam hal makanan. Nah, kalau dalam hal foto ataupun video perlu adanya komposisi. Kalau misalkan kalian ikut lomba foto, ya, kalian asal cepet. Menurut kalian itu foto terbaik, bagus dia. Tapi ketika dinilai oleh dewan juri, ternyata kalah kalian. Itu kenapa? Karena kalian tidak memahami prinsip dari komposisi. Karena dalam hal fotografi ataupun videografi ada aturannya, tidak sembarangan Anda ngambil gambar cepret atau record video itu sembarangan, itu tidak. Jadi semua ada aturannya. Itu adalah komposisi, gitu ya. Itu ya. Jadi pengertian komposisi di sini adalah menentukan bagian-bagian yang akan kita isi dengan berbagai macam hal. Apa saja yang akan kita taruh di komposisi tersebut, silahkan apa saja, ya. Nah, untuk komposisi di teknik pengambilan gambar atau pengambilan video itu ada beberapa hal, ada 9. Yang pertama adalah teknik rule of the third. Kita membagi sepertiga, ya, membagi sepertiga. Nah, blok ini sebelum ke masalah ke blok ini,
Kalau komposisi itu biasanya untuk membuatnya kita akan diarahkan pada tampilan, mungkin di kamera kalian ataupun di kamera HP ataupun kamera DSLR kan ada pembagian. Jadi membuat garis, 2 vertikal, 2 horizontal. Nah, di situ bisa dilihat kita membuat 9 kotak. Nah, 9 kotak kemudian menjadi 3 bagian, sepertiga ya. Kalau kita melihat dari yang vertikal berarti ada 3 vertikal, kemudian kalau horizontal ada 3 horizontal. Nah, untuk membuat foto ataupun video sesuai dengan rule of the third ini yang menggunakan teknik blok adalah antara objek satu dan objek yang lain itu komposisinya sama, jadi dibagi sepertiga. Contoh di gambar itu kita bagi sepertiga lautan, sepertiganya adalah sepertiga kedua yang tengah adalah bukit, kemudian sepertiga yang terakhir adalah paling atas adalah langit. Itu harus seperti itu. Jadi jangan sampai yang lautnya itu agak naik, berarti melewati garis merahnya ini. Itu namanya sudah menyalahi aturan. Jadi aturannya seperti itu. Nah, mungkin bisa kita lihat ketika kita waktu SD gambar pemandangan gitu ya. Ada pertama langit, kemudian 2 gunung, kemudian di tengahnya ada, bawahnya ada jalan, kemudian ada sawah. Sebenarnya kita sudah melakukan pembagian ini. Bagian bawah adalah sawah dan jalan, pembagian tengahnya adalah gunungnya, kemudian bagian yang atas adalah langitnya. Itu adalah pembagian dengan teknik blok, ya, itu teknik blok. Kemudian yang kedua masih berada di rule of the third, kita menggunakan teknik garis. Nah, garis ini kita menempatkan objek, ya, posisi objeknya itu berada tepat di garis vertikalnya. Garis vertikalnya. Jadi kalau yang di gambar yang pertama itu yang sebelah kanan itu kameranya adalah kamera dibuat landscape biasa itu ya. Ya nggak masalah, kamera buat landscape dan posisi objeknya itu adalah di tepat garis yang sebelah kanan. Kemudian kalau kita ubah menjadi vertikal, kameranya vertikal ya, kamera vertikal, sama aja posisi objek berada di garis itu, jangan geser di luar garis. Nah, backgroundnya apakah harus putih? Tidak harus. Jadi kalau kita memfoto model ataupun foto objek apalah ya, yang berada di luar ruangan atau di outdoor gitu ya, itu ya nggak masalah. Mau di bukit, mau di gunung, mau di laut, dimanapun, itu terserah. Yang jelas, yang menjadi objek utamanya itu berada di garis itu. Ya, milih di garis vertikalnya ya, di garis vertikalnya. Mau di sebelah kanan, garis yang sebelah kanan atau garis yang sebelah kiri, bebas seperti itu. Itu adalah teknik garis. Kemudian teknik yang ketiga adalah titik. Nah, di sini kalau kalian lihat dari 9 kotak ini ada perpotongan, ya, ada koordinat, ya, koordinat. Nah, ada tercipta 4 koordinat. Nah, kalian bebas boleh mau meletakkan objek dimanapun. Kan ada 4, ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Bisa menempatkan di ujung kanan atas atau ujung kiri atas atau di bawah kanan bawah ataupun kiri bawah, itu boleh. Yang jelas posisi objek utamanya itu berada di koordinat atau perpotongan dari garis yang kita buat gitu ya. Itu ada 3, jadi ada blok, garis dan titik. Nah, boleh nggak kita mengkombinasikan? Boleh. Contoh, kita mengkombinasikan blok dan titik. Kita lihat di gambar, kita menggunakan sistem blok, ya, sistem blok. Di blok ini, yang paling bawah adalah lautan, ya, lautan. Kemudian untuk yang atasnya 2/3 atasnya adalah langit.
walaupun 2/3-nya langit tetap kita bagi 2, sepertiga gitu ya. Itu yang blok. Kemudian titik di mana? Ternyata objek perahu gitu ya. Perahunya itu berada di kanan bawah. Ya, titik di situ. Itu perpaduan. Boleh-boleh saja. Ya. Kemudian kombinasi yang lain. Ini adalah kombinasi garis dan titik. Ini si model berada di garis sebelah kanan. Kemudian sambil memegang handphone misalkan ya. Lah handphonenya itu ditaruh di titik koordinat yang sebelah kiri. Itu perpaduan. Yaitu boleh kita mengkombinasikannya. Itu cara yang pertama, yaitu tentang rule of third gitu ya, atau ada yang menyebutnya triangulasi gitu ya. Yang kedua adalah golden man. Nah, golden man ini artinya si objek utama berada di kotak tengah, with senternya. Ya. Walaupun ini jarang digunakan, kalaupun digunakan biasanya digunakan untuk ketika dialog, kemudian untuk seolah-olah penonton diajak untuk berdialog sama aktornya. Maka aktornya itu biasanya posisinya berada di golden man, gitu ya. Di golden man artinya di tengah kotak. Selanjutnya yang ketiga adalah framing. Ya, frame itu artinya bingkai. Nah, di bingkai. Untuk frame itu nanti ada dua, ada frame out dan frame in. Artinya apa? Kalau yang atas adalah gambarnya, itu adalah gambar frame out. Ya, frame out itu objek ataupun pemerannya, modelnya itu adalah keluar dari bingkai. Jadi pertama shootnya adalah ada orangnya, kemudian bingkai, kemudian orangnya pergi. Ketika orangnya pergi, kita masing shoot, artinya ruang kosong setelah ditinggalkan model atau ditinggalkan oleh pemerannya. Sebaliknya untuk yang frame in, kalau yang frame in adalah yang pertama ditampilkan atau dimunculkan adalah frame kosong, nggak ada di situ, nggak ada aktornya, nggak ada pemerannya. Kemudian tiba-tiba pemerannya masuk, itu namanya frame in. Ibaratnya gini, ini adalah frame. Kalau frame out itu aktornya udah di sini, kemudian dia pergi, hilang gitu ya. Tapi ini frame-nya masih di syuting gitu ya. Kemudian sebaliknya untuk yang frame in, ini dulu frame-nya dulu di syuting, kemudian si pemeran datang masuk ke frame, itu namanya frame in gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah looking. Nah, looking di sini artinya mencari. Ya, mencari. Dia lagi mencari sesuatu gitu ya. Jadi untuk mengajak penonton untuk sama-sama mencari gitu ya. Itu maka diarahkan di sini di depan mata mungkin ya. Dikasih jarak, kemudian mengajak penonton untuk ikut dalam adegan itu. Wah, sedang mencari gini. Misalnya saya sedang mencari ke arah kanan ya, kayak gini. Maka maksudnya di tengah sini, kemudian di depan saya itu dikasih area. Sedang mencari. Gitu ya. Kemudian yang kelima adalah lead room. Lead room ini adalah kita memberikan bantuan ruangan, ya. Artinya apa? Tadi kita mencari. Yang keempat tadi kan looking ya, mencari. Misalkan saya mencari botol, gini, seret. Nah, ini pas looking, botolnya di sana. Botolnya di sana. Kemudian kameranya diarahkan ke botol tadi, tapi posisinya adalah antara pemeran saya misalkan ya dan botol itu sama-sama kelihatan. Oh, si aktor akan mengambil botol. Itu namanya lead room atau memberikan ruang
pandu gitu ya, panduan gitu ya. Yang keenam itu adalah walking room. Jadi kayak tadi pertama looking, saya mencari botol, kemudian oh botolnya di sana, maka kamera menjadi leading room, ya, leading room. Nah, ketika saya berjalan mau ngambil botol, itu tekniknya adalah teknik walking room. Ya, jadi yang pertama looking, yang kelihatan hanya saya misalkan ya. Kemudian ketika lead room itu saya dan botol tadi kelihatan, tapi saya masih diam, masih berdiri misalkan. Kemudian saya berjalan mau ngambil botolnya, itu sudah tekniknya walking room. Saya kelihatan, botol kelihatan, kemudian kelihatan juga saya berjalan ke depan untuk ambil botolnya. Itu adalah yang walking room. Kemudian yang ketujuh adalah headroom. Nah, headroom itu penting. Headroom itu penting. Saya kurang tahu ketika melihat film-film jadul gitu ya, film-film era 70-an, era 80-an gitu, entah ketika mungkin di di repro atau apa, sering kita lihat di TV itu komposisinya amburadul, ya, komposisi amburadul. Contoh, sedang ada percakapan itu ke zoom ya, zoom ke aktornya. Ternyata kepalanya ataupun badannya nggak utuh gitu ya, kepalanya ada yang kepotong di sini. Atau ketika berdialog itu belum menerapkan teknik oval shoulder ataupun profile shot, ya, itu belum menerapkan, sehingga komposisinya amburadul gitu, nggak nyaman dilihat. Nah, termasuk juga di sini ada headroom, itu sangat penting. Jangan sampai kita mengambil video tetapi antara frame paling atas dan kepala itu mentok, gitu ya. Itu nantinya dilihat kurang nyaman. Begitu juga ketika kita mengambil foto itu tidak kalau misalkan pas foto gitu ya, pas foto itu kan tidak mentok ya, nggak mentok kepala, artinya frame atas, pinggir atas dengan kepala itu nggak nempel, pasti ada jaraknya. Itu adalah headroom. Kemudian di sini ada yang ke-8, ada rack focus. Ya, ada rack focus. Nah, untuk rack focus di sini itu biasanya untuk pengambilan video yang berpindah fokusnya, ya, berpindah fokusnya. Contoh, ini ada mouse di sini. Pertama fokusnya di mouse. Ya, pertama fokusnya di mouse. Saya blur, ya, saya buram. Kemudian diganti, dibalik. Mouse-nya blur, saya yang fokus. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk mengalihkan penonton dari satu objek ke objek lainnya. Dipindahkan. Ya. Misalkan ada adegan sinetron ya, misalkan yang tukang nyinyir gitu ya, tukang nyinyir ngobrol. Misalkan saya lagi ngobrol sama sebelah kiri saya, bilang, mbak, itu tuh yang di belakang itu bajunya nggak rapi, misalkan ya, bajunya nggak rapi. Pertama ketika saya ngajak ngobrol sama sebelahnya adalah fokusnya di saya. Mbak, yang belakang itu bajunya nggak rapi gitu ya. Kemudian kita menggunakan teknik rack focus. Jadi awalnya saya yang fokus, orang yang pakai baju nggak rapi itu kan blur. Kemudian mbak saya yang sebelah saya bilang, mana mas? Itu gitu kan, itu misalkan segitu. Nah, ketika saya mengarahkan ke orang itu, maka fokusnya ke orang di belakang saya. Orang di belakang saya menjadi fokus, saya jadi blur. Kemudian sebelah saya bilang, oh yang itulah, baru
Dibalik lagi, yang belakang saya blur, saya yang fokus. Itu artinya rek fokus. Itu permainan. Nah, kalau kalian menggunakan kamera yang atau settingan fokusnya itu manual, itu butuh sering latihan karena butuh terampil gitu ya. Fokus itu nggak gampang. Misalkan apalagi kalau ditambah kita mengkombinasikan antara fokus dan zoom. Ya, kalau kita mencoba berlatih efek vertigo gitu ya, kayak vertigo itu kan nyut, misalnya ada iklan pusing gitu ya, kan gini zoom in zoom out ya, tapi fokusnya juga berubah-ubah. Itu keterampilan ya, diputar-putar biasanya di depan lensa itu ada fokusnya, itu keterampilan. Nah, kalau yang udah profesional jarang menggunakan fokusnya adalah yang otomatis, mereka menggunakan yang manual karena lebih maksimal ya. Tapi kalau untuk pemula silakan, kalau misalkan mau otomatis monggo. Tapi kalau yang mahir itu kita latihan pakai yang manual. Jadi diputar-putar depan kamera itu yang untuk fokusnya diubah gitu ya. Itu yang ke-8. Yang terakhir di sini adalah leading line. Leading line ini artinya adalah kita membuat garis bantu. Bukan kita pakai rafiat ataupun tali, kemudian atau pakai pilok atau pakai zat, itu tidak. Di sini adalah garis bantunya adalah garis imajiner. Garis imajiner. Dimana dan dengan garis imajiner ini itu akan membuat mata itu menelusuri itu. Nah, contoh di gambar di kameranya itu di tampilannya di view, di situ kelihatannya jalannya semakin ke depan itu semakin mengerucut ya, semakin menyempit. Padahal kenyataannya apa? Kenyataannya nggak sempit. Mas ada trotoar, misalnya trotoar dari lebar kemudian menyempit gitu ya, mengerucut, itu kayak nggak ada. Ya trotoar ya kayak gitu terus. Nah, kita akan memberikan kesan dramatik ya, atau depth of field, kedalaman sebuah video. Kita masuk ke sana. Nah, ketika kita membuat garis imajiner, dia berjalan di tengahnya itu. Wah, berarti dia sedang berusaha berjalan menjauh dari kita. Atau sebaliknya juga boleh. Itu leading line. Itu untuk komposisi dari pengambilan video ya. Semoga kalian bisa memahaminya kemudian dipraktekkan. Nah, dalam pembuatan film terutama ya, itu kita harus menggabungkan dari beberapa teknik. Kalau di materi sebelum materi komposisi itu ada materi frame size, ada materi angle atau sudut pandang. Nanti kita akan memadukan antara frame size, ukuran bidang pandang, kemudian sudut pandang atau angle, kemudian komposisi. Ya, itu akan digabungkan dan itu belum selesai. Jadi masih ada teknik lain yang akan kita pelajari. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar mengenai kamera movement atau kamera yang bergerak. Karena kita fokus di pembuatan video atau pembuatan film, maka kamera movement itu menjadi syarat wajib ya. Nggak mungkin kita hanya stay saja di situ gitu kan, enggak. Termasuk membuat video itu menggabungkan banyak teknik ya. Jadi kalian saat ini pelajari komposisi, kemudian kalau sudah paham betul dan dipraktekkan, baru kita nanti belajar tentang kamera movement. Begitu ya. Nah, semoga bisa dipahami dan
Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tetap belajar dan tetap belajar. Dari saya ada yang tidak pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.